Swastiastu. Hari ini kami dari Askida 8 akan membahas mengenai student project kami mengenai traveling with disability. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Kintan Melandari dengan 3 digit NIM terakhir 190. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Raditya Nugraha Karna dengan 3 digit NIM terakhir 209. Perkenalkan, nama saya Nyomandiah Asvini Sukalatik Suma dengan 3 digit NIM terakhir 225. Perkenalkan, nama saya Cokorda Istri Agung Devitya Widya Paramita Putri dengan 3 NIM terakhir 245. Perkenalkan, nama saya Madi Agustin Cagaranata dengan NIM terakhir 016. Perkenalkan, nama saya Rena Sari Megayanti dengan 3 digit NIM terakhir 037. Perkenalkan, nama saya Media Kaisar dengan 3 digit NIM terakhir 060. Perkenalkan, saya Ibu Sri Ayontan Krisna Dewi dengan NIM digit terakhir 095. Perkenalkan, nama saya Nyaman Alzaidriskara dengan 3 digit NIM terakhir 132. Perkenalkan, nama saya Ica Melania Yanwa dengan 3 digit NIM terakhir 166. Perkenalkan, saya Ida Ayu Gede Udawatami dengan NIM 3 digit terakhir 176. Perkenalkan, nama saya Sivan Irawan Sutanto dengan 3 digit NIM terakhir 246. Menurut WHO dalam World Report on Disability pada tahun 2011, sekitar 15 dari 100 orang di dunia menyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merujuk pada seseorang dengan mobilitas terbatas, orang dengan masalah somatik, psikosomatik, disabilitas sensorik, kebutaan, seseorang dengan penyakit yang terkait dengan usia tua, dan kondisi lainnya yang berpotensi mengancam nyawa. Kondisi yang dialami penyandang disabilitas tersebut membuat mereka tidak bisa melakukan aktivitas hari-hari selayaknya orang yang sehat. Salah satunya adalah aktivitas bepergian atau perjalanan. Namun di sisi lain, orang dengan disabilitas memiliki kebutuhan yang sama untuk bepergian seperti orang sehat. Baik, melanjutkan pada latar belakang. Wawasan mengenai kebutuhan orang dengan disabilitas penting untuk diketahui baik saat bepergian, potensi masalah, serta solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga diperlukan pelayanan kesehatan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, berkualitas, menghargai martabat, dan memberdayakan bagi seluruh penyandang disabilitas demi kenyamanan dan keamanan orang dengan disabilitas saat bepergian. Adapun rumusan masalah dari student project kami yaitu apakah definisi disabilitas, apa saja jenis-jenis disabilitas, dan bagaimana cara traveling bagi orang yang memiliki disabilitas. Adapun tujuan penulisan dari student project kami yaitu untuk mengetahui definisi dari disabilitas, untuk mengetahui jenis-jenis disabilitas, dan untuk mengetahui cara traveling bagi orang yang memiliki disabilitas. Adapun manfaat dari student project ini yaitu bagi pembaca, diharapkan student project ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan untuk menambah wawasan pembaca mengenai traveling with disability. Sedangkan bagi mahasiswa, diharapkan student project ini dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan literatur keilmuan mengenai traveling with disability. Disabilitas merupakan ketidakmampuan tubuh dalam melakukan aktivitas atau satu kegiatan seperti orang normal pada umumnya yang dipengaruhi oleh kondisi ketidakmampuan dalam hal fisiologis, psikologis, serta kelainan struktur atau fungsi anatomi. Jenis-jenis disabilitas. Yang pertama adalah disabilitas fisik. Disabilitas fisik atau yang biasa disebut dengan tunadaksa merupakan orang yang mengalami keterbatasan pada fisiknya, yakni terganggunya dari fungsi gerak orang tersebut. Hal ini dapat terjadi karena ada gangguan atau kerusakan pada fisik dan kesehatan seseorang. Tunadaksa dibagi menjadi dua, yaitu tunadaksa dengan kelainan sistem serebral, dan untuk tunadaksa yang kedua adalah tunadaksa dengan kelainan pada sistem otot dan rangka. Yang kedua ada disabilitas kognitif ataupun intelektual atau biasanya disebut dengan tunagrahita, di mana tunagrahita merupakan orang yang memiliki keterbatasan pada intelektualnya dan biasanya memiliki kecerdasan di bawah rata-rata pada manusia pada normalnya. Dan tunagrahita ini dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat IQ-nya menjadi tunagrahita mild, tunagrahita moderate, tunagrahita severe, dan tunagrahita profound. Adapun beberapa faktor penyebab dari penyandang tunagrahita ini adalah yang pertama adanya genetik, kemudian permasalahan pada prenatal, natal maupun postnatal, dan juga penyebab dari sosial kulturnya. Kemudian ada juga disabilitas penglihatan. Seseorang yang menurut hasil pemeriksaan medis atau ahli tidak dapat menghitung jari-jari tangan mereka menggunakan indera pada jarak 1 meter di depan. Penyebab seseorang mengalami disabilitas penglihatan berdasarkan waktu kejadiannya yaitu sebelum lahir, ketika proses kelahiran, sejak dilahirkan, ketika usia sekolah, ketika dewasa, dan ketika lanjut usia. Kemudian juga terdapat disabilitas pendengaran, merupakan kerusakan alat dan organ pendengaran yang menyebabkan kehilangan kemampuan menerima atau menangkap bunyi ataupun juga suara. Faktor penyebab terdapat sebelum anak dilahirkan atau prenatal, saat dilahirkan natal, dan sesudah dilahirkan postnatal.
Disabilitas fisik merupakan suatu ketidakmampuan atau gangguan yang dialami oleh seseorang sehingga dapat mengganggu aktivitas ataupun kegiatan dalam sehari-hari. Disabilitas fisik dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya, yaitu secara herediter, kemudian kongenital, ataupun dari trauma saat kelahiran. Orang-orang dengan disabilitas fisik masih dapat melakukan traveling ataupun perjalanan dengan tetap memperhatikan beberapa hal berikut ini. Di antaranya persiapan dari traveling itu sendiri, kemudian obat-obatan yang perlu dibawa saat melakukan traveling, kemudian pastikan juga alat-alat yang digunakan untuk menunjang bepergian atau traveling itu sendiri seperti kursi roda ataupun mobility device. Kemudian pastikan juga tempat-tempat perbaikan yang dapat memperbaiki nantinya jika ada kerusakan daripada kursi roda ataupun mobility device tersebut sehingga dapat memperlancar daripada traveling dan juga perjalanan yang dilakukan. Disabilitas kognitif adalah istilah yang digunakan ketika seseorang memiliki keterbatasan tertentu dalam fungsi mental dan keterampilan seperti komunikasi dan keterampilan sosial. Terdapat beberapa cara untuk memudahkan penderita gangguan kognitif melakukan kegiatan berpergian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buat daftar barang-barang yang dibutuhkan. Yang kedua, memberikan banyak informasi tentang kondisi penderita kepada agen perjalanan atau partner berpergian. Yang ketiga, jika membawa obat, kemas dalam 2 set, yaitu di bagasi dan di tas yang selalu dibawa. Yang keempat, pastikan penderita mengenakan gelang identifikasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tips untuk bagi orang pendengaran yang memiliki disabilitas. Pertama, persiapkan segala sesuatu sebelumnya. Yang kedua, gunakan teknologi untuk logistik. Mengadvokasi diri Anda. Poin yang keempat, ingatkan orang apa yang dibutuhkan. Orang sering lupa dengan gangguan pendengaran karena biasanya tidak terlihat, jadi jangan malu untuk mengingatkan orang lain tentang kebutuhan khusus yang diperlukan. Kemas baterai dan pengisi daya ekstra. Lalu persiapkan rencana alternatif. Berikutnya, apabila kita akan melakukan perjalanan dengan disabilitas penglihatan, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama, mengkonsultasikan perjalanan. Lalu yang kedua, pastikan sebelum keberangkatan sudah mengetahui letak posisi duduk. Yang ketiga, mempersiapkan alat bantu seperti tongkat yang mudah dibawa. Dan yang terakhir, usahakan penyandang sudah memiliki peta manik untuk mempermudah navigasi. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan jika kita berpergian dengan anak penyandang disabilitas. Jika merencanakan perjalanan dengan penerbangan, pastikan untuk memilih baris duduk yang kosong. Karena anak kecil membutuhkan banyak tempat untuk bermain. Pada anak penyandang disabilitas, sebagian besar memiliki daya tahan tubuh yang rendah, sehingga rentan untuk terkena berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, sebelum bepergian, sebaiknya anak menyelesaikan vaksinasi mereka secara rutin agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Diare merupakan salah satu penyakit yang paling sering dialami oleh anak-anak ketika bepergian. Bagi anak-anak, dapat dilakukan pencegahan dasar diare seperti memakan makanan yang sudah matang, mencuci tangan sebelum makan, dan memakan sayur-sayuran dan buah-buahan. Penanganan terbaik diare pada anak-anak adalah dengan memberikan cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Adapun kesimpulan dari student project kami kali ini yaitu, disabilitas merupakan ketidakmampuan tubuh dalam melakukan aktivitas atau suatu kegiatan seperti orang normal pada umumnya, yang dipengaruhi oleh kondisi ketidakmampuan dalam hal fisiologis, psikologis, serta kelainan struktur atau fungsi anatomi. Disabilitas sendiri dapat dibedakan ke dalam 4 jenis. Yang pertama ada disabilitas fisik atau tunadaksa, yang disebabkan adanya kelainan pada sistem cerebral ataupun sistem otot dan rangka. Traveling untuk disabilitas fisik tetap dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal seperti konsultasi dokter sebelum bepergian, mempersiapkan obat dan juga kursi roda atau mobility device. Yang kedua ada disabilitas kognitif atau tunagrahita yang disebabkan oleh genetik ataupun juga masalah pada prenatal, natal, dan juga postnatal ataupun bisa disebabkan oleh sosial kulturnya. Bepergiannya bisa dipersiapkan dengan pemberian informasi tentang kondisi penderita kepada agen atau partner perjalanan, selalu membawa obat dan gunakan gelang identifikasi bagi manula dan anak-anak. Yang ketiga ada disabilitas pendengaran atau tunarungu yang berhubungan dengan kerusakan alat dan organ pendengaran yang menyebabkan kehilangannya kemampuan menerima atau menangkap bunyi atau suara. Persiapan yang bisa dilakukan yaitu memilih akomodasi bepergian yang tersedia untuk tunarungu, mempersiapkan alat bantu dengar dan juga pelindung telinga. Terakhir yaitu ada disabilitas penglihatan atau tunanetra, di mana tidak berfungsinya indera penglihatan yang dapat dibedakan menjadi tunanetra ringan, sedang, dan berat. Tunanetra memiliki ciri fisik seperti mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, dan lain-lain. Di mana travelingnya agak sedikit susah, oleh karena itu perlu pertimbangan perjalanan secara grup atau bersama-sama, menggunakan alat bantu jalan dan membawa peta manik atau bitmap. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.